Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyinal mustafa ahlis sidqi wal wafa. Jamaah Masjid Raya Telaga Kauripan rahimanallah, senantiasa semoga Allah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Bersyukur pada malam hari ini kita dalam satu perspektif kita memilih takdir terbaik kita. Pada saat ini insyaallah kita sedang memilih takdir terbaik kita, yakni kita baru saja menyelesaikan mengikuti sholat berjamaah di masjid sebagai tempat yang penuh berkah secara berjamaah, lalu sambil menunggu waktu Isya yang menunggunya saja berpahala. Jadi menunggu waktu Isya itu berpahala. Sudah berpahala, kemudian diisinya juga dengan sesuatu yang baik. Setidaknya kita bisa bersilaturahim, bertemu. Bagi yang minggu lalu ketemu kemudian setelah itu nggak pernah ketemu. Lalu kedua, kita beriktikaf. Kita niatkan beriktikaf. Lalu di saat yang sama kita juga niatkan untuk thalabul ilmi. Kita sama-sama belajar ilmu yang insya Allah ilmu ini nantinya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur yang berlipat-lipat karena sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita nikmat untuk taat kepadanya, salah satunya dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Tentu kita berharap kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimanallah, kepada para asatidz di sini izin untuk menyampaikan sesuatu sebagai bagian dari tafsir, ya. Tafsir surat Ali Imran ayat 110 yang temanya sudah umum sebetulnya, tentang siapa kita sebetulnya, ya kan? Kita ini siapa sih? Dalam tafsir surat Ali Imran ayat 110 itu, kita adalah umat terbaik. Jadi kita harus pede, kita harus percaya diri, kita harus yakin, optimis selalu, dan tentu jangan lupa bahagia, ya. Jadi hari ini sedih, apapun itu, sedih karena apapun, jangan lupa bahagia. Kenapa bahagia? Kita itu umat terbaik. Dan yang melabel, ya, yang melabeli umat terbaik itu siapa? Bukan siapa-siapa, bukan presiden. Presiden mah manusia juga. Yang melabeli kita umat terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita tidak bahagia? Mari yang lagi sedih, yang lagi bete, yang lagi banyak masalah, nah, mari kita berbahagia. Oke? Jamaah rahimanallah, ini Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi
wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari tafsir ini, ya, sebagai umat terbaik, pernyataan tersebut selain sebagai sebuah pengakuan dan gelar terhormat dari Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, sekaligus menjadi misi. Nah, jadi kalau sudah dicap, ya, sudah dinobatkan ibaratnya, ya, sudah dilantik sebagai umat terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kita jadikan misi. Ibaratnya kita jaga kepercayaan Allah. Kita buktikan bahwa pengakuan, pelantikan yang sudah ada pada diri kita itu memang benar-benar adanya. Dengan cara apa? Harus dijaga, diperjuangkan, dan dirasakan manfaat kebaikannya bukan saja oleh kita, juga oleh orang lain. Jadi jangan pengen masuk surga sendiri. Minimal untuk keluarga kita. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, dalam surat At-Tahrim. Jadi melakukan ini, menjadi umat terbaik ini, menjadi orang yang terbaik ini, minimal kita lakukan pada lingkup keluarga. Nah, tentu sesuai kapasitas kita, lalu kita bisa luaskan misinya, ya. Kita bisa luaskan misinya kepada klaster yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Dari keluarga, mungkin keluarga besar. Kami percaya semua yang hadir di sini, ya, hampir pasti, ya, punya grup, ya, sosial media apapun namanya, yang menyambung silaturahim dengan keluarga besar. Ya, setidaknya dari satu orang tua yang sama. Jadi kalau sekarang kita sudah punya anak atau yang sudah punya cucu misalnya, lalu kita juga punya grup, ya, sosial media yang di situ terdapat kakak adik kita dengan kakak dan adik kita. Sehingga tentu cakupan misi kita untuk menjadi umat yang terbaik bisa kita lebarkan ke sana minimal. Dengan sesuatu yang sederhana. Kalau ada sesuatu postingan atau yang baik, ya, nggak mahal untuk kita kemudian share kepada keluarga kita, keluarga besar kita. Lalu bisa kita luaskan lagi kepada komunitas-komunitas yang lebih besar. Intinya bagaimana dengan kualitas kapasitas yang kita miliki, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dirasakan kehadiran kita sebagai orang yang memberikan manfaat bagi komunitas. Nah, itu bukti bahwa kita adalah umat yang terbaik. Karena kalau kita tidak jalankan, ya berarti kita tidak mendapatkan pentahbisan ini, kita tidak mendapatkan pelantikan ini. Yang lain semuanya dapat, kita ketinggalan sendiri. Wal'iyadu billah. Oke, sekarang sebelum kita merinci, ya, apa syarat-syarat menjadi umat yang terbaik, Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menyebut umat itu ternyata terambil dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju, menumpu,
dan meneladani. Jadi amma ya ummu itu menuju atau bertumpu pada sesuatu, ya. Bertumpu pada sesuatu atau meneladani. Maka dari akar kata yang sama, amma ya ummu tadi lahir kata yang berarti ibu. Ibu menjadi satu sosok yang dituju oleh anak-anaknya. Seorang bayi, anak yang remaja, anak-anak remaja, bahkan kita sudah dewasa, sudah tua seperti ini, ya. Kalau lebaran ditanya apa hal terbaik yang Anda ingin lakukan ketika lebaran? Pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Bertemu dengan ibu selama masih ada. Jadi ibu menjadi tumpuan, menjadi menuju ke sana, tempat kita menuju. Beliau juga menjadi tujuan, tumpuan, ya. Sekaligus kita semakin sepuh nih, semakin kita sepuh seperti ini, semakin menyadari, oh pantesan dulu ibu kenapa waktu saya kecil begini, ternyata ini contoh bagaimana kita memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak saya. Nah, dari sebagai ibu lahir juga kata yang lain adalah imam. Imam dalam sholat, imam dalam keluarga, imam dalam masyarakat, imam dalam rakyat secara keseluruhan. Juga harus menjadi orang yang menjadi dituju, bukan orang. Jadi pemimpin itu jangan yang dibenci. Makanya kan betul ya, menjadi salah satunya ya panduan menjadi imam itu dalam sholat, dalam komunitas, dalam sholat misalnya, bukan orang yang secara mayoritas dibenci oleh jamaah. Imam harus menjadi orang yang dituju, bukan orang yang ditinggalkan. Oke? Imam juga harus menjadi panutan, maksudnya panduan, tumpuan. Dia harus resourceable, punya banyak wawasan, sehingga orang-orang itu mengandalkan kepada pemimpin, siapapun pemimpin itu. Dan yang terakhir, yang juga paling penting adalah imam, pemimpin itu menjadi teladan. Ya, sudah menjadi jamak pengetahuan kita gitu ya. Sebuah keprihatinan kita boleh dikatakan minim pemimpin-pemimpin yang bisa kita teladani. Banyak, tapi lebih banyak lagi yang tidak memberikan teladan bagi rakyatnya. Padahal sebagaimana akar katanya, amma ya umat yang nantinya adalah salah satu yang diteladani. Nah, ini tinjauan bahasa dari umat tadi. Sekarang kita coba merinci apa saja kriteria khairu umat yang terbaik. Ya, syarat menjadi umat yang terbaik, yang pertama adalah menyeru kepada yang ma'ruf. Sementara ma'ruf menurut para ulama segala istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itulah al-ma'ruf. Sebagian ulama ada yang lebih detil lagi atau lebih merinci lagi, kenapa diksi atau pilihan katanya ma'ruf, meskipun dalam bahasa Indonesia nanti artinya kebaikan juga, tapi selain ma'ruf dalam bahasa Arab, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, ada kebaikan yang khair, ada kebaikan albir. Tapi kenapa di antara al-khair yang juga kebaikan, albir juga kebaikan, kenapa istilah al-ma'ruf yang dipilih?
Ada yang menjelaskan bahwa ma'ruf itu lebih kontekstual dibanding al-khair yang umum. Jadi al-khair adalah kebaikan secara umum yang sifatnya universal, sementara ma'ruf adalah kebaikan yang sifatnya kontekstual, lokal. Sehingga ini kemudian diejawantahkan dengan model-model dakwah yang dalam tanda kutip atau dalam garis bawah, apapun namanya, mengambil kearifan lokal sebagai basisnya. Sesuatu kalau dalam bahasa Arab ma'ruf kan berasal dari arafa ya'rifu, ya, artinya tahu. Artinya apa? Ma'ruf adalah sesuatu yang sudah diketahui. Itu pasif verbnya. Al-ma'ruf, sesuatu yang sudah diketahui. Artinya sudah menjadi konsensus, kesepakatan dalam satu komunitas bahwa hal ini baik. Tentu tidak terlepas dari kebaikan yang Allah gariskan juga, tapi lebih spesifik, lebih konteks pada satu komunitas tertentu, sehingga ulama yang kemudian mencermati istilah ma'ruf ketimbang istilah yang albir atau al-khair tadi, maka ada isyarat di sana ketika kita berdakwah, ketika kita menyeru kebaikan, harus lihat konteksnya. Jangan serta-merta ini baik hantam kromo dilakukan itu tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat timingnya. Oke. Yang kedua, mencegah kemungkaran, segala istilah yang mencakup segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga sebetulnya kan mungkar itu ingkar, mengingkari gitu kan ya. Jadi sebetulnya nurani kita juga mengingkari. Dosa sekecil apapun, kalau saya dan kita lakukan, itu pasti dalam hati kecil kita itu sebetulnya saya nggak suka melakukan ini, saya nggak sreg melakukan ini, tapi kenapa saya lakukan ya? Itu namanya manusia yang kadang salah karena hawa nafsu. Jadi di satu sisi terbawa hawa nafsu melakukan kemungkaran, tapi hati kita mengingkarinya. Oke. Dan yang terakhir, beriman kepada Allah, pembenaran dengan hati, ini definisi ulama mayoritas, pengakuan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Jadi apa yang ibaratnya gini, yang diyakini dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan, kan semuanya adalah amal. Ada amal fikir, ya kan? Amal hati maksudnya, amal hati, ada amal lisan dan ada amal anggota badan. Jadi sebetulnya yang namanya iman itu tidak akan terlepas dari ejawantahnya. Gak bisa kita mengatakan iman itu hanya dalam hati. Iman itu harus dimanifestikan dalam perbuatan. Nah, sebagian ada yang karena syaratnya ada 3 ini gitu ya, maka kemudian ada yang memilah-milah, wah ini dakwahnya amar ma'ruf saja. Jadi kalau kayak pengajian kayak gini ini termasuk dalam dakwah amar ma'ruf. Terus yang nahi mungkarnya seperti apa? Nah, itu sebagian sahabat-sahabat kita yang kemudian turun ke jalan, action langsung ke jalan gitu ya. Di antaranya apa? Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan daerah,
yang kemudian mungkin melalui prosedur peringatan dan sebagainya ternyata tidak diindahkan, lalu kemudian langsung melakukan aksi pemberantasan, aksi pencegahan, ya kan, supaya kemungkaran itu tidak langsung atau tidak terus terjadi, tidak terus menerus terjadi. Langsung turun ke jalan, ke lokasi, ya. Saya pernah ikut, mungkin sebagian besar kita atau sebagian kita juga pernah ikut, ya, dalam komunitas yang ada khuruj 3 seminggu, 40 hari dan lebih, yang dengan luar biasa, tentu dengan bermunajat kepada Allah, dengan selalu bertawakal kepada Allah, itu ke misalnya ya, waktu sholat kemudian mendatangi tempat biliar, itu yang pernah saya ikuti. Bayangkan, maghrib, ya menjelang maghrib kita datangi tempat biliar, saya jadi makmum aja. Lalu berseru di sana, sahabat-sahabat, bapak-bapak yang muslim, sekarang sebentar lagi waktunya maghrib, mari kita melaksanakan sholat maghrib di masjid terdekat. Kebetulan tempat jaulahnya, tempat khurujnya itu dekat. Tentu orang-orang yang berpengalaman itu yang sudah berpengalaman pernah mengalami hal yang mengenakkan, sekaligus juga mungkin pernah mengalami hal yang tidak mengenakkan. Tapi sebagian kemudian mengkategorikan ini, termasuk sahabat-sahabat kita yang kemudian juga langsung action turun, ya, melakukan itu pemberantasan penyakit masyarakat misalnya gitu ya, dengan kawalan polisi misalnya, itu dikategorikan sebagai nahi mungkar. Jadi ada kategorisasi yang kayak kajian-kajian seperti ini adalah bagian dari amar ma'ruf, belajar di sekolah bagian dari amar ma'ruf. Nah, yang melakukan itu adalah mencegah yang kemungkaran. Sehingga ada seorang alim, seorang ulama yang menyebutkan, silakan sahabat-sahabat kami berdakwah dengan cara menanam padi. Biarkan kami berdakwah dengan cara membersihkan rumput-rumput yang tumbuh bersamanya. Nah, itu satu perspektif antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi di perspektif yang lain, ketika seseorang, jadi seolah-olah begini, ulama-ulama besar, ya, kalau kita ikuti perspektif yang pertama, ulama-ulama besar yang secara langsung tidak pernah terlibat dalam aksi-aksi yang perspektif pertama tadi, pencegahan kemungkaran, kemudian dalam tanda kutip kayak ya dakwahnya cuma amar ma'ruf doang. Padahal dalam perspektif yang kedua, ketika seorang ulama besar, seorang alim menyampaikan ilmu, memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan inspirasi, apalagi kalau tentu kualitasnya sesuai dengan jangkauannya, yang kapasitas dan kualitasnya segini, jangkauannya, efeknya juga akan segini. Kalau kualitas seorang alim demikian besar, maka dampaknya, jangkauannya juga akan luas. Ketika seorang alim ini dengan masing-masing jangkauan, kapasitas dan jangkauan itu menyampaikan satu hal pelajaran,
tentang kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, bukankah dalam waktu yang sama dia juga sedang mencegah orang yang melakukan, yang sedang diajari itu untuk melakukan kemungkaran. Jadi para alim ketika menyuruh kita untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, lalu semua orang yang mendengarkan itu terngeh dan termotivasi, tergugah untuk melakukan itu, kan otomatis dia, orang-orang ini juga tercegah untuk melakukan yang sebaliknya. Maka orang yang melakukan pengajian seperti ini dan pengajian-pengajian lain dengan kecil besarnya juga sebetulnya pada saat yang sama sedang melakukan pencegahan kepada yang mungkar, dari yang mungkar. Nah, saya lebih setuju kepada perspektif yang kedua, meskipun tentu saja perspektif yang pertama itu menjadikan motivasi bagi sebagian untuk ada, kalau misalnya dari misalnya nih audiens yang 1000, lalu 800 atau 900 diantaranya itu termotivasi untuk tidak melakukan kemungkaran, tapi yang 100 ternyata masih melakukan juga, maka diperlukan dakwah yang tadi, yang perspektif pertama langsung untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Ibnu Taimiyah dalam nasihatnya, ini saya nukil dari situsnya rumaisa.com. Ibnu Taimiyah memberikan nasihat 3 bekal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi sebelum kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, setidaknya 3 bekal ini harus kita punyai. Yang pertama adalah ilmu. Jadi artinya sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita bekali dulu diri kita dengan ilmu yang tentu banyak cara memperoleh ilmu itu melalui pengajian, berguru pada ustadz, pada kiai, pada ajengan atau pada syekh atau siapapun yang kita yakin keilmuannya, dengan membaca buku, dan tentu saja sekarang ini begitu banyak media online yang kita bisa capai, yang kita bisa akses untuk mendapatkan ilmu. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah menyitir atau mengutip ungkapan dari seorang yang dinobatkan sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Kita tentu mengenal ada Al-Khulafa Ar-Rasyidun, khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan bimbingan dari Allah, Ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Ibnul Khattab, Khalifah Uthman bin Affan, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu umat Islam dari sekian banyak khalifah setelahnya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus bani-bani yang lain sebagainya, menobatkan beliau sebagai khalifah yang kelima, Khalifah Rasyidun yang kelima, yakni Umar bin Abdul Aziz. Beliau rahimahullah menyebutkan barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, nah jadi nggak cukup tuh beribadah kepada Allah tanpa ilmu menurut beliau, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan banyak manfaat. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu pada hakikatnya mendatangkan banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Ikut-ikutan
tidak tahu hakikatnya, sehingga seolah-olah yang dilakukan itu menjadi sebuah kebenaran mutlak, dan kemudian antipati menyalahkan praktek ibadah orang lain yang sebetulnya juga itu masih sama. Ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi karena miskin ilmu gitu ya, sehingga kemudian cenderung tidak kemudian menganggap orang lain sebagai bagian dari kebenaran juga. Pokoknya kalau enggak ini salah, dan kalau salah ya neraka, dan seterusnya. Itu yang tanpa ilmu. Yang kedua menurut beliau adalah kelemah lembutan. Tentu ini basis dari sebuah dakwah itu adalah lemah lembut. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, Dia menyukai kelembutan, dan Dia akan memberi kepada kelembutan yang tidak diberikan pada seseorang yang bersikap kasar. Jadi mungkin ada orang yang dalam tanda kutip melakukan kebaikan, berdakwah dengan kebaikan dengan cara kasar, ya. Nanti bedakan, mudah-mudahan kita bisa membedakan antara yang kasar dan yang tegas, ya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai khalifah yang tegas. Tentu kita tidak bisa membayangkan ketika beliau berdakwah, ketika beliau memimpin, ya. Lalu kita bayangkan sebuah kelemah lembutan yang dalam bayangan kita sebagai tradisi orang Indonesia, atau lebih spesifik misalnya tradisi-tradisi suku-suku tertentu gitu ya. Beda antara kasar dengan tegas, ya. Tapi basicnya adalah berdakwah itu adalah dengan kelemah lembutan. Karena tadi Allah akan memberikan kepada orang yang dalam tanda kutip berdakwah dengan lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang berdakwah dengan cara yang kasar. Dalam satu konteks ketegasan, ya, itu punya prinsip satu, misalnya ya, maksudnya dengan selama dia punya prinsip ikhlas karena Allah dan tidak ada unsur hawa nafsu ketika berdakwah dengan cara tegas, itu masih masuk basic lainnya atau basisnya dengan kelemah lembutan itu sendiri. Karena kadang memang dalam satu waktu ya kepada anak kita sendiri juga kita harus lemah lembut kan. Berdakwah kepada istri, pada anak kita harus lemah lembut, itu prinsipnya. Tapi ketika pada satu kejadian atau satu momen tertentu dibutuhkan ketegasan, ya kita lakukan ketegasan. Dan ketika kita melakukan ketegasan, tentu kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya tegas itu bukan karena maunya saya, nafsu saya itu pengen dianggap sebagai orang yang berwibawa dan sebagainya. Enggak, ini semata-mata sebagai metode saja supaya semuanya kembali kepada Engkau ya Allah. Maksudnya sebagai bagian dakwah kepada Engkau. Kalau ada peribahasa gitu kan, katakanlah yang benar meskipun itu pahit, itu kan ya. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Bisa juga diikhtiari ya. Kalau pakai istilah rekayasa atau pakai istilah diikhtiari gitu ya. Bahwa katakanlah yang benar dengan cara bagaimana sehingga tidak terasa pahit. Minum obat itu pahit kalau ditelan langsung. Memang menyembuhkan, tapi harus merasakan pahitnya. Tapi ada cara bagaimana supaya kita tidak merasakan pahitnya obat, tapi efeknya tetap sama.
Ya, ada sebagian, ya teman saya juga pernah dulu itu, kalau nggak bisa minum obat langsung, minum kapsul, minum pil itu nggak bisa langsung, harus dimasukkan kemana? Ke pisang. Ya, pisang potong masukin, kemudian dia telan pisang itu, jadi dia nggak merasakan pahitnya obat, tapi badannya bisa merasakan obat itu. Nah, maka sama, bagaimana caranya berdakwah yang tetap mengatakan kebenaran tapi tidak dengan cara yang pahit. Oke. Dan yang ketiga adalah sabar. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Oh. Ya, dalam surat 1 sampai 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Nah, jadi rangkaian dari Al-Muddathir, orang yang berselimut, dalam hal ini ya Rasulullah SAW, karena wahyu turun ketika dalam beliau berselimut itu diperintahkan yang pertama adalah qum fa'anzir. Jadi diperintahkan untuk berdakwah. Dari ayat yang kedua, perintah untuk berdakwah. Lalu ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya adalah ejawantah dari dakwah itu. Tapi ujung-ujungnya wali rabbika fasbir. Karena berdakwah itu bukan satu yang mudah, memang harus bersabar. Memang harus bersabar. Sabar itu bukan hanya ketika mendapatkan konsekuensi dari berdakwah itu, ya, tapi juga bisa ditarik lebih awal. Jadi ketika kita mendengar kata sabar itu tidak selalu berkaitan dengan segala cobaan, tantangan yang kita hadapi sebagai dai, bukan. Itu tentu saja iya, tapi bisa ditarik lebih ke depan lagi dengan cara apa? Bersabar ketika menyusun strategi, menyusun rencana. Jadi supaya dakwahnya itu jangan terburu-buru. Tidak ada strategi gedebrak-gedebruk gitu ya, hantam kromo. Jadi sabar itu dari awal. Bagaimana mendesain sebuah dakwah yang kalau perlu meminimalisir dampak yang tidak diinginkan. Yang kalaupun nanti ada tetap sabar juga, tapi kesabarannya dimulai dari awal. Ini sangat berkaitan dengan sikap lemah lembut, berkaitan dengan ilmu. Jadi tiga-tiganya sangat berkaitan. Orang ya yang punya ilmu yang luas, punya ilmu yang komprehensif, akan bisa mendesain sebuah skenario dakwah yang efektif, ya, meminimalisir dampak buruk. Dengan cara tentu saja adalah meminimalisir kekerasan-kekerasan di dalamnya. Jadi ini sebuah rangkaian bekal bagi para dai yang ya dalam kapasitas tertentu. Kita semua adalah dai. Kan dalam hadis Rasulullah menyampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Artinya kita punya pengetahuan satu ayat saja sudah diwajibkan atau sudah berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Tentu kalau nanti berkaitan dengan berdakwah secara mendalam, itu adalah bagian-bagian khusus ustadz-ustadz atau personil-personil, orang-orang khusus yang kemudian bisa melakukannya. Tapi secara umum kita semua punya kapasitas untuk mengajak kepada kebaikan. Bahkan saya pernah mendengar ungkapan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari rahimahullah.
Ya, beliau pernah mengatakan begini, kami ini, kata beliau, kami ini adalah ustadz marketing. Apa maksudnya ustadz marketing? Ustadz yang tugasnya adalah menggrab sebanyak mungkin orang untuk berminat belajar agama, berminat untuk kepada agama. Jadi Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, beliau belum aku sendiri ya, tentu kemudian belum kepada siapa saja yang beliau sebutkan, tapi intinya ada ustadz marketing ibaratnya. Nanti setelah Anda tertarik dengan kami, kata beliau, silahkan mendalaminya dengan ustadz kajian. Jadi ada ustadz tabligh, atau ada istilah lain, ada ustadz tabligh yang sangat pandai berorasi, menggugah kesadaran orang untuk menggugah kesadaran orang akan kehebatan dan kebaikan Islam. Lalu ada ustadz kajian yang kemudian merinci kehebatan dan kebaikannya itu apa saja. Nah, jadi ada lapak-lapaknya juga ya. Meskipun ada juga ustadz yang punya kapasitas tertentu, beliau pandai berorasi, pandai berdakwah, sekaligus sangat tajam kajiannya. Dimiliki oleh sebagian. Nah, yang terakhir, jamaah rahimanallah, yang terakhir, ini slide terakhir ya. Ya betul, slide terakhir tentang keimanan. Ini saya rangkum dari ceramahnya Gus Baha di salah satu channel beliau di YouTube. Menurut beliau, iman manusia lebih hebat dari malaikat. Karena apa? Malaikat itu berimannya apa? Ya karena malaikat melihat arsy Allah langsung. Jadi ibaratnya segala kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah, ya, kedikdayaan Allah itu dilihat oleh para malaikat. Sementara manusia ya tentu tidak punya akses untuk melihat sebanyak yang dilihat oleh malaikat. Sehingga ketika ada manusia yang beriman, itu imannya lebih hebat dari malaikat. Yang pertama. Yang kedua, menurut beliau, loyalitas itu lebih penting daripada argumentatif dalam hal keimanan. Loyalitas itu lebih penting daripada argumentatif. Seorang tuan nih ya, ada satu tuan dan dua anak buah atau dua budak atau orang suruhan, pembantu. Disuruh angkat batu ini. Orang budak atau pembantu yang loyal tidak pernah bertanya, langsung diangkat batu itu. Sementara budak, pembantu, suruhan yang argumentatif lalu bertanya, kenapa harus diangkat? Ketika disampaikan oleh sang tuan, iya, karena di bawahnya itu ada emas. Nah, menurut beliau, hamba yang kedua, jenis kedua ini akan lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan apa yang diperintahkan oleh sang tuannya karena ada interest pribadinya. Oh, karena nanti mau mendapatkan emas, maka saya melakukan itu. Sama, maka ditanya, wahai kita semua, ketika sekarang nanti kita melaksanakan sholat, kita berzakat dan sebagainya, pertanyaannya, kita mau tipe hamba yang pertama atau yang kedua? Kalau tipe hamba yang pertama, ya sudah, saya sholat karena disuruh Allah, saya zakat karena disuruh Allah, selesai. Yang kedua adalah ketika sholat, kenapa sholat? Ya biar biar kalau orang sholat itu kan kemudian nanti akan diberikan ini itu dan sebagainya. Kalau zakat, kalau sedekah nanti akan diganti dengan 100 kali lipat dan jadi ada argumen-argumen, ada istilahnya itu alasan-alasan yang kemudian menjadi motivasi yang pada ujungnya nih
Kalau argumentasi ini dikuatkan sedemikian rupa, maka ujungnya adalah perspektif. Sang budak, sang suruhan akan memaksakan perspektif, mendiktekan perspektifnya kepada tuannya. Maksudnya gini, kenapa harus saya angkat batu itu? Karena ada emas. Oh iya, pantesan ada emas maka saya angkat. Kalau nggak ada emas, ngapain saya angkat? Padahal boleh jadi perintah sang tuan bukan hanya itu. Yang diminta adalah keloyalitasannya. Ini sama dengan contoh iblis yang disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis memaksakan perspektifnya. Kenapa saya harus sujud sama Adam? Wong saya lebih baik dari dia. Mau diambil dari sudut mana? Saya lebih baik dari Adam. Dari asal penciptaan, dari senioritas, dari pengaruh, dari ilmu mungkin menurut dia ya gitu. Jadi dia memaksakan perspektifnya untuk tidak tentang alasan kenapa harus sujud pada Adam, sehingga yang dia pilih adalah ingkar kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah selalu mencari argumentasi dari alasan gimana itu, nanti khawatir pada ujungnya nauzubillah kayak iblis, itu menolak 100% atau paling tidak berkurang keimanannya. Nah, yang keempat, keimanan sangat berkaitan dengan kejujuran hati, karena pilihan-pilihan yang diambil bisa saja berbeda berdasarkan kejujuran hatinya. Beliau menyebutkan gini, Nabiullah Isa alaihissalam kalau singgah di satu tempat, ya kata beliau nih, misalnya datang ke Kahuriah atau kemana itu selalu mencari apa? Tinggalnya itu dengan dimana tempat banyak orang bermaksiat gitu. Di mana banyak orang jahatnya, di mana nih base camp orang-orang jahat, itu Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu datangi tempat itu dan bermalam di situ. Sementara Nabiullah Yahya sebaliknya, kalau datang di satu tempat dicarilah komunitas yang baik. Ketika ditanya tentu dengan alasan masing-masing. Kalau Nabiullah Isa ditanya, karena apa? Nabi itu kan dokter. Kalau dokter, ya yang dicari adalah pasien. Sementara Nabiullah Yahya alaihissalam, ya orang baik ngumpulnya dengan orang baik. Imam Sufyan As-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lebih memilih untuk mengurangi bergaul dengan orang lain, bukan orang sosialita ibaratnya. Lebih memilih mengurangi pergaulan. Ketika ditanya alasannya kenapa, karena saya diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencintai umat Islam. Loh, kok bisa begitu? Saya diperintahkan untuk selalu cinta kepada saudara Islam. Dengan cara apa? Dengan cara saya tidak banyak bergaul. Kenapa? Kalau saya banyak bergaul, nanti saya jadi banyak tahu aibnya teman-teman saya itu. Sehingga apa? Berkurang cinta saya. Wah, saya pikir Pak Fulan ini begini, ternyata. Nah, itu kan yang tadinya baik, yang tadinya mencintai jadi berkurang karena Imam Sufyan As-Tsauri memilih itu, tapi karena jujur hatinya, bukan karena minder dan sebagainya, karena kejujuran. Menurut beliau lagi, sahabat-sahabat Rasul itu ada yang bahkan sampai Rasulullah wafat belum pernah melihat wajahnya. Di sisi lain ada juga sahabat yang tiap hari pengennya sowan kepada Rasulullah. Ketika ditanya kepada yang, engkau tahu nggak wajah Rasulullah kayak apa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu wajah Rasulullah kayak apa. Loh, Anda sahabat tiap hari sholat bersama Rasulullah, nggak mau melihat, nggak tahu wajah Rasulullah kayak apa. Saking hormatnya saya
pada Rasulullah. Saking hormatnya sampai saya nggak berani menatap wajahnya. Itu kejujuran yang nggak bisa di copy paste kepada kita yang oh iya ya enggak. Sementara yang satu saking cintanya kepada Rasulullah, pengennya terus bersama dengan Rasulullah. Jadi iman itu berkaitan dengan kejujuran hati. Nanti ejawantahnya akan berbeda-beda. Maka ditanya kejujuran kita hati masing-masing. Dan yang terakhir, fluktuatif, bertambah dan berkurang. Tapi jangan dijadikan semacam justifikasi bagi ketika kita malas. Ya pantas aja kan iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Harus diteruskan, berkurang karena taat. Bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Jadi kalau mau nambah terus ya jangan banyak maksiat. Demikian jamaah rahimanallah, sekilas yang bisa kami sampaikan tentang tafsir dari surat Ali Imran ayat 110 berkaitan dengan khairu ummah, umat yang terbaik. Tentu kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekhilafan mohon ampun kepada Allah, dan jika ada yang saya sampaikan tidak berkenan di hati para jamaah sekalian, mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.